Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibahas tentang masalah yang sangat penting dalam Islam, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa tobat dari perbuatan dosa adalah wajib apabila perbuatan dosa itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tobatnya harus memenuhi 3 syarat. Pertama, menghentikan perbuatan dosa itu. Kedua, menyesali perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi selama-lamanya. Jika salah satu dari 3 syarat itu tidak dipenuhi, maka tobatnya tidak sah. Sedangkan jika perbuatan dosa itu dilakukan terhadap sesama manusia, maka tobatnya harus memenuhi 4 syarat, yaitu 3 syarat yang telah disebutkan tadi ditambah dengan 1 syarat lainnya, yakni harus menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Jika urusannya berupa harta, maka ia harus mengembalikannya. Maka ia harus mengembalikan harta yang diambil itu. Jika ada kaitannya dengan had qadzaf, menuduh zina atau semisalnya, maka kewajibannya adalah menyerahkan diri kepada orang yang memiliki hak atau meminta maaf. Apabila ada kaitannya dengan mengumpat seseorang, maka ia harus minta dimaafkan. Seseorang yang melakukan dosa haruslah bertobat dari seluruh dosa. Karena jika ia bertobat dari sebagian dosa saja, maka hanya sebagian dosa saja yang diampuni, dan yang lainnya masih tetap tidak diampuni. Demikian pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil-dalil yang berkaitan dengan wajibnya tobat sangat banyak, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ijma ulama. Ijma ulama itu kesepakatan para ulama. Di dalam Al-Quran surat An-Nur artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Di dalam surat Hud ayat 3 artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Dan dalam surat At-Tahrim ayat ke-8 artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sedang dibaca ini, ada hadis tentang tobat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsaru min 70 marratan. Aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab doa bab istighfar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam. Penjelasan kata astaghfiru artinya aku memohon ampun. Akar makna al-ghafru adalah menutupi. Jadi dalam hadis ini ada pelajaran mutiara yang bisa diambil. Pertama, anjuran kepada kaum muslimin untuk selalu
melakukan tobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang maksum, makhluk yang terbaik, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua dosanya yang akan datang maupun yang telah lalu, Rasulullah tetap membaca istighfar dan bertobat sebanyak 70 kali dalam sehari. 70 kali dalam sehari. Ini memberi pelajaran penting bagi kita sebagai umatnya, ya, dan menambah derajat kemuliaan baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita hendaknya terus-menerus melakukan tobat dan terus-menerus membaca istighfar, karena keduanya, yaitu tobat dan istighfar, dapat menghapus dosa yang telah dilakukan oleh manusia, dan dosa itu dilakukan oleh kita sebagai manusia biasanya tidak terasa. Oleh karena itu kita dianjurkan dalam Islam untuk melakukan tobat secara terus-menerus, kembali kepada Allah terus-menerus, dan membaca Astaghfirullahaladzim secara terus-menerus. Kemudian ada hadis berikutnya. Hadis dari Aghar bin Yasir al-Muzani radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu fil yaum mi'ata marratin. Hai manusia, ya ayyuhan nasu, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sungguhnya aku ini, kata Rasulullah, bertobat dalam sehari mi'ata marratin, 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang telah diungkapkan dari hadis sebelumnya, bahwa seseorang manusia dituntut untuk membaca istighfar dan bersegera, ya, secepat mungkin untuk bertobat. Adapun penyebutan jumlah dalam kedua hadis itu lebih dari 70 kali tobat atau 100 kali tobat. Penyebutan jumlah dalam kedua hadis itu tidak dimaksudkan untuk membatasi jumlah tertentu, melainkan berisi anjuran agar melafalkan, mengucapkan istighfar dan bertobat sebanyak-banyaknya. Hadis ketiga dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi aradin falahin, muttafaqun alaih. Sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada gembiranya seseorang dari kalian semua yang kehilangan unta, dan unta itu tersesat di suatu tanah yang luas, dan kemudian unta itu kembali, maka orang yang kehilangan unta itu gembira. Dan Allah lebih gembira jika ada hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kok nggak pernah banting setir, rutin aja melakukan pekerjaan sehari-hari bertahun-tahun, meskipun nggak produktif, nggak bisa mengubah
jalan hidup ke arah yang lebih baik, kok nggak sekali-sekali banting setir, berpikir radikal, bertindak radikal, melakukan perbuatan yang sebaliknya, yang penting positif itu. Supaya ada perubahan, peluang-peluang itu seluas langit dan bumi ya, peluang-peluang hidup itu ke arah yang lebih baik itu peluangnya seluas langit dan seluas langit dan bumi, kok enggak coba banting setir sekali-sekali gitu. Selamat mencoba ya.